terakhir, dan ini yang lumayan agak serem. Ada seorang wanita asal Palu yang hilang karena menikah dengan salah seorang pria asal Wentira. Kitmis, kisah di hari Kamis. Kemarin-kemarin viral di TikTok kisah tentang kota Saranjana di Kalimantan Selatan. Yang konon katanya Saranjana adalah kota jin yang sangat megah. Dimana di sana tuh teknologinya sangat maju dibanding teknologi di masa sekarang ini. Tapi kalian tahu nggak bahwa ternyata di Indonesia itu banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang sangat megah, yang menjadi perbincangan atau urban legend di daerahnya selain dari Saranjana. Salah satunya adalah negeri Wentira, tepatnya di Sulawesi Tengah, di kota Palu. Nama Wentira ini berasal dari kata ngata Wentira, yang di bahasa Indonesia itu artinya kota tak kasat mata atau kota tak terlihat. Konon Wentira dianggap kerajaan jin terbesar di Indonesia, yang lokasinya itu di daerah hutan lebat di perbatasan Palu dan Kabupaten Parigi Mutong. Wilayah kerajaan Wentira ini sangat luas, bahkan katanya luasnya itu sampai ke Pulau Kalimantan. Kawasan Wentira ini merupakan tempat paling angker yang bukan hanya di Sulawesi, tapi di seluruh Indonesia. Banyak ya kisah misteri yang membuat kepercayaan tentang adanya kota Wentira ini makin kuat. Misalnya saja cerita tentang seorang kakek-kakek yang memesan mobil BMW series I warna kuning dibayar lunas. Lalu sang pembeli ini memberikan alamatnya untuk diantarkan mobil itu ke alamatnya di Wentira. Yang hebohnya lagi nih, sang sales tuh yang nganterin mobil ini nggak tahu, dia hanya nganter aja. Dan ternyata tempat yang ia tuju adalah hutan lebat. Karena memang Wentira itu sebenarnya adalah hutan yang sangat lebat, yang ditumbuhi pohon-pohon raksasa, yang dimana warga lokalnya aja nih, yang di sana tuh nggak ada yang berani buat nebang itu pohon-pohon di sana. Terus si sales yang nganterin mobil ini tuh mereka disuruh oleh sang pembeli menurunkan mobilnya di hutan lebat di Wentira. Terus ada lagi nih, kalau ini kejadiannya di Kalimantan. Ada seorang pemuda yang dilihat oleh warga Kalimantan. Pemuda ini tiba-tiba aja manjat tebing buat ngambil sarang burung walet. Yang hebatnya, pemuda ini manjat tebing tanpa pengaman apapun. Karena aksinya si pemuda ini, akhirnya warga jadi heboh dong. Lalu nanyain nih asal-usul sang pemuda. Terus si pemuda ini ngomong, dia berasal dari Wentira di kota Palu, Sulawesi Tengah. Terus tidak lama setelah itu sang pemuda ini tiba-tiba kata warga menghilang, yang nggak tahu entah kemana. Terus ada lagi nih, ini yang terakhir, dan ini yang lumayan agak serem. Ada seorang wanita asal Palu yang hilang karena menikah dengan salah seorang pria asal Wentira. Wanita ini nih bernama Linvita, mahasiswi STY Palu, umurnya 22 tahun. Kisah ini bermula dari Linvita yang katanya dia pacaran sudah lama nih sama seorang pria. Dan sebelum menghilang ini katanya juga Linvita beberapa hari itu sikapnya mulai aneh, nggak seperti biasanya. Dan si Linvita ini katanya kalau ditanya tuh hanya ngejawab secukupnya, ya jadi jutek gitulah. Terus sehari sebelum hilang tuh si Linvita minta diantar sama pamannya ke rumahnya, dan di tengah perjalanan tuh dia ngelewatin jembatan kuning yang konon oleh warga sekitar katanya tuh jembatan ini adalah pintu gerbang dari kota Wentira. Nah setelah ngelewatin jembatan itu tiba-tiba si Linvita ini minta pamannya putar arah. Nah si paman ini bingung dong, kok tiba-tiba nih anak minta muter arah, dan diantar ke jembatan kuning itu, terus ke area yang dituju itu di tengah-tengah kebun kopi. Akhirnya pamannya tuh karena penasaran jadi bertanya nih sama Linvita, kok kamu malah minta diantar ke situ? Kamu mau ngapain di sana? Mau ketemu siapa sih? Lalu anehnya nih si Linvita ya, yang memang dia udah dari kemarin belaga aneh ya, ngejawab ya, udah antarkan saja saya ke sana, dan tolong antarkan saya jangan sampai lewat jam 11. Soalnya pintu gerbangnya nanti ditutup. Nah si pamannya ini tambah bingung dong. Terlebih lagi nih sebelum berangkat antar si Linvita, pamannya ini ngisi bensin di pom bensin.
Terus tiba-tiba si Linvita itu ngelepas semua perhiasannya, kalung, gelang, terus ngasih ke pamannya. Seperti ngasih pertanda lah kalau dia tuh mau pergi jauh, yang gak bakal kembali lagi. Oke, kembali lagi ke Linvita yang udah sampai ke kebun kopi nih, ke tempat tujuannya, di Tugu. Nah, setelah sampai di Tugu, si Linvita ini nih mulailah berterus terang sama si paman. Paman, saya mau pamit, mau menikah dengan pemuda asal dari kota Wentira. Kotanya tuh bagus banget paman. Di sana dijamin deh Linvita nggak bakal kekurangan, karena di sana tuh kotanya maju banget. Linvita mau dinikahin nih paman sama pemuda yang udah Linvita kenal sangat lama, dan yang bakal nikahin Linvita itu nenek Rante paman. Nenek Rante itu kalau di kota Wentira itu ibaratnya kalau di kota kita itu dia penghulu lah buat nikahin. Nah, akhirnya setelah kejadian itu beberapa hari kemudian si Linvita hilang tanpa adanya jejak sama sekali. Nah, gitu guys, beberapa cerita mistis tentang kota Wentira asal Sulawesi. Dan banyak nih yang percaya bahwa warga Wentira itu katanya banyak yang berkelana mengembangkan kotanya. Ada yang percaya juga kota Wentira ini sampai di bagian Mamuju, Sulawesi Selatan, Mekonga, Sulawesi Tenggara, dan sampai ke daerah Kalimantan. Bagaimana guys dengan cerita yang gue ceritakan? Kalian percaya atau enggak, itu kembali ke kalian. Sebenarnya sih masih banyak nih yang mau gue ceritain tentang kejadian-kejadian mistis di warga Wentira. Tapi mau diapalah, karena waktu juga terbatas. Oke deh, sampai di sini dulu. Kalau misalkan video ini banyak penontonnya, gue bakal bikin part 2-nya nih. Oh ya, kalau kalian juga mau berpendapat tentang cerita di video ini, ya udah berpendapat aja, dan tolong pendapatnya tuh tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih.